Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Durratun Nasihah. Saya dari MTS Tarbiyatul Islam Soko. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kenapa saya memilih hukum Newton? Karena menurut saya dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan hukum Newton, juga hukum-hukum fisika yang lain. Oleh karena itu, biar anak-anak lebih mudah memahami tentang hukum Newton, maka saya akan memberikan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton dipelajari di kelas 8 bab pertama, gerak benda dan makhluk hidup dalam lingkungan sekitar. Memiliki kompetensi dasar menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajaran ini agar siswa dapat mendemonstrasikan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton secara sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, pernahkah kalian naik mobil, kemudian karena suatu hal tiba-tiba mobil tersebut direm secara mendadak? Kira-kira apa yang akan terjadi pada tubuh kalian? Yang akan terjadi adalah tubuh kita akan terdorong ke depan. Peristiwa yang barusan terjadi merupakan salah satu contoh dari hukum Newton 1. Newton sendiri merupakan seorang ilmuwan Inggris yang mempelajari tentang ilmu dinamika, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Newton mengemukakan 3 hukum tentang gerak sebagai berikut: hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Untuk mengetahui hukum 1 Newton lebih dalam, lakukanlah percobaan sederhana seperti pada video di samping. Siapkan bahan-bahan berikut. Yang pertama, siapkan selembar kertas, kemudian ambil botol atau benda yang lain. Letakkan botol di atas kertas, kemudian perhatikan baik-baik apa yang akan terjadi jika kertas ditarik dengan kuat. Yap, yang akan terjadi adalah benda tidak mengalami perubahan posisi atau jatuh. Contoh soal hukum 1 Newton. Nomor 1. Sebuah balok dengan gaya 60 Newton digantung dengan tali dan diikatkan pada atap. Jika balok diam, berapakah tegangan tali? Jawab. Resultan gaya atau sigma F sama dengan 0. Ini merupakan bunyi dari hukum 1 Newton ya. Kemudian untuk mencari tegangan tali, kita harus tahu dulu nilainya berat. Karena nilai tegangan tali itu sebanding dengan nilainya berat. Dan nilainya berat atau nilainya W itu sama dengan nilainya F. F sendiri gaya ya. Maka T sama dengan W, W-nya pindah ruas, T min W sama dengan 0, T min 60 itu kenapa kok 60? Karena tadi sudah saya bilang bahwa nilai gaya itu sama dengan nilai berat, nilai F dan nilai W itu sama. Kemudian tegangannya menjadi, karena W pindah ruas, maka dari min 60 menjadi positif 60 Newton. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Percepatan sendiri dilambangkan dengan huruf A atau simbolnya adalah A. Memiliki satuan meter per sekon persegi, sedangkan resultan gaya sama dengan, di sini ditulis bahwa lambangnya adalah sigma F dengan satuan Newton dan massa lambangnya F dengan satuannya kilogram. Contoh soal dari hukum 2 Newton. Jika massa benda 2 kg,
Tentukan berapa percepatannya dan ke arah mana. Jawab, resultan gaya harus kita cari dulu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa jika memiliki dua garis atau dua arah panah yang sama, maka dua-duanya resultan gayanya dijumlahkan. Kalau berlawanan arah maka dikurangi. Seperti pada gambar, di situ tertera bahwa 15 Newton itu searah dengan 10 Newton. Maka bisa kita jumlahkan. 15 ditambah 10 dikurangi, karena ini merupakan berlawanan arah ya, nilai 20 Newton, maka 15 Newton ditambah 10 Newton dikurangi 20 Newton. Sisanya masih 5 Newton. Kemudian kita cari rumus percepatannya. Rumus percepatannya, ingat bahwa percepatan itu sebanding dengan nilai dari resultan gaya. Maka A sama dengan sigma F dibagi M. M itu massa ya. 5 bagi 2, maka nilainya adalah 2,5 meter per sekon persegi. Karena nilainya positif, 2,5 itu positif ya, maka nanti benda tersebut akan menuju ke arah kanan. Kita lanjut di hukum 3 Newton, di mana bunyi dari hukum 3 Newton yaitu setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Itu bisa saya ambil contoh, misalkan ada pada roket. Contoh soal hukum 3 Newton. Nomor 1, jika Ani melakukan gaya aksi sebesar 100 Newton, berapa gaya reaksi yang dia terima? Jawab, gaya aksi sama dengan reaksi, berlaku pada benda yang berbeda dan besarnya sama. Jadi gaya reaksi yang dia terima adalah min 100 Newton. Aksinya 100 Newton, maka reaksinya adalah min 100 Newton. Kebalikannya ya, tapi dengan jumlah yang sama atau dengan besaran yang sama. Contoh penerapan hukum 3 Newton. Mungkin peristiwa-peristiwa di bawah ini sudah sering kali kita lihat ada di sekitar kita. Misalkan orang yang mendayung perahu. Semakin kuat dayungan perahu ke arah belakang, maka perahu tersebut akan melaju ke arah depan dengan semakin cepat. Ya. Kemudian seseorang yang menembak ya, ketika pelatuknya ditarik ke arah belakang, maka senapannya, peluru dari senapan akan melaju ke arah depan. Kemudian gambar yang ketiga, contoh yang lain, itu adalah seseorang yang memanah. Ditarik arah panahnya ke belakang, kemudian panah tersebut akan melaju ke arah depan. Dan nilainya itu semuanya sebanding ya. Nilainya adalah sebanding. Nilai F-nya misalkan 50 Newton, maka nilai min F-nya itu juga 50 Newton tapi dalam bentuk negatif ya. Berikut merupakan ulasan-ulasan dari hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu menerapkan atau mengetahui penerapan hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa. Semoga belajar fisika tetap mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.